Berjumpa kembali dengan saya Anang Cak Bro. Kita bersama di podcast Kopi Nawa. Di sini kita akan menalar wawasan kita tentang berbagai hal yang terjadi di sekitar kita sambil tentu saja minum kopi. Nah, seperti apa pembahasan kita kali ini? Ikuti saya di podcast Kopi Nawa. Ya, hari ini tentu semua orang berpikir untuk mencari pekerjaan. Dan salah satu yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan lapangan pekerjaan itu adalah pemerintah. Di sini tentu kita bicara tentang pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri memiliki yang namanya BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, yang bergerak di berbagai bidang. Nah, inilah yang sedang akan kita bicarakan, bagaimana optimalisasi BUMD untuk peningkatan ekonomi Gen Z. Dan sudah bersama saya politisi muda dari Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur yang juga anggota fraksi Partai Gerindra, Mas Aufa Zaviri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Apa Anang. kabar? Apa kabar? Baik. Pemirsa Kopi Nawa, senang sekali bisa hadir di sini menghadiri podcast Kopi Nawa. Nah, sebelum kita mulai podcast, kita minum kopinya dulu. Boleh, Pak? Anang, Boleh. Ya? Nah. Memang kewajibannya adalah minum kopi dulu. Nah, Ya, minum kopi ini salah satu kegiatan yang kita sering lakukan ya, Mas ya. siap. Dan ini adalah kopi dari Malang, dari kopi Dampit. Mantap. Tentu Mas Aufa ini adalah anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Dapil Malang Raya, dari Malang Kota, Kabupaten dan juga Kota Batu. Dan di situ sangat terkenal dengan kopinya ya. Ya, Cerita dong alhamdulillah. kopi yang ada di situ, Mas. Jadi memang kopi khususnya di Malang Selatan yang wilayahnya masih pegunungan, Dampit dan sekitarnya ini banyak kopi. Dan salah satunya yang kita nikmati di acara podcast Kopi Nawa ini. Dan luar biasa dengan pemasaran yang cukup menyeluruh di Jawa Timur dan kopinya juga salah satu yang jenis yang enak dan disenangi Kopi oleh masyarakat. Dampit. Memang kalau sudah sumpuk-sumpuk begini paling enak minum kopi ya, Mas ya. Sehari berapa gelas? Ya, enggak mesti. Nggak mesti juga ya. Tempatnya juga nggak mesti juga ya. Tapi paling tidak setiap pagi itu wajib. Tapi jangan lupa sarapan dulu biar enggak Tidak Mah, bermasalah gitu, dengan gitu. perut. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kita bicara tentang BUMD nih, Mas Aufa. Dan Mas Aufa ini sudah berapa? 3 periode di DPRD Provinsi Jawa Timur. Sejak tahun berapa, Mas? 2014. 2014 ya, sampai sekarang. Mas Anang. Jadi memang 2014 kalau saya sebutnya saya outsourcing 3 kali karena diperpanjang setiap pemilu gitu dengan durasi 5 tahunan. Dan kebetulan kali ini adalah periode saya yang ketiga. Dan tadi disinggung bicara tentang BUMD ini, wah kok pas sekali Mas. Saya yang diundang ya, Komisi C. Komisi C. Salah satu tugasnya adalah membidangi BUMD. Kalau bicara BUMD berarti dari pandangan Mas Aufa yang sekarang sedang berada di komisi yang membidangi lembaga ini, kondisinya seperti apa sih, Mas? Jadi memang begini, ketika kita berbicara tentang BUMD, itu BUMD ini didirikan atau semangat berdirinya BUMD tidak hanya satu untuk mendulang PAD. Mendulang PAD. Jadi BUMD ini usaha untuk mencari pendapatan bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur, tetapi juga
punya misi yang kedua. Hadirnya BUMD ini juga diharapkan mampu ada misi-misi sosial yang berimplikasi pada masyarakat Jawa Timur. Ya, misi sosial ya. Iya. Kalau misalnya kondisi yang terjadi, tentu kan BUMD ini kan tidak berdiri hanya setahun 2 tahun ya Mas ya. Ya. Artinya hari ini sudah cukup lama lah kita tahu BUMD itu berdiri. Kondisinya sekarang seperti apa Komisi C melihat BUMD Jawa Timur? Jadi ketika ini pandangan saya pribadi melihat BUMD, Ya. ini masih menjadi PR yang sangat besar bagi kita semua. Tidak hanya Komisi C, tidak hanya Pemprov Jawa Timur. Ya. Karena apa? BUMD ini ternyata tiap tahun setoran PAD-nya juga belum terlalu maksimal. Oh. Karena belum terlalu maksimal, maka kita harus berbenah. Bagaimana cara membenahinya? Yang pertama, dengan rekrutmen tenaga profesional yang jauh lebih ahli. Kedua, harus update mengikuti perkembangan zaman. Gitu. Karena kalau berbicara dari angka, Danang, setoran PAD untuk tahun 2025 itu mungkin tidak sampai setengah T atau tidak sampai 500 miliar. Hanya sekitar 450 sekian atau hampir 460 ya kalau saya tidak salah. Itu. Dan dari angka itu, bayangkan angka itu didulang tertinggi hanya dari satu BUMD. Hanya dari satu BUMD? Bank Jatim. Bank Jatim. Nah, Bank Jatim itu mendulang 417 atau 420-an. 420-an, berarti kalau tadi 400 sekian, dia bisa hampir 80-90% ya? Almost, ya. Yang lainnya 10%? Yang lainnya 10%. BUMD Jawa Timur ada berapa sih, Mas? Jadi BUMD Jawa Timur terbesar, yaitu mulai ada di sektor keuangan, ada Bank Jatim, ya, atau BPD Jatim, ada Bank UMKM, atau BPR Jatim, lalu ada Askrida, Jamkrida, lalu di sektor migas dan kepelabuhanan ada Petrogas Jatim Utama, lalu yang BUMD yang memiliki aset, jumlah aset yang cukup banyak adalah Pancawira Usaha, PWU, PDAB, Usaha Daerah Air Bersih, dan Sier juga salah satu itu. Sier salah satunya ya. BUMD milik Pemprov, gitu. Sana. 420 miliar. Dan itu lebih banyak disumbang oleh Bank Jatim. Kan ada bank juga yang lain yang tadi disebut Bank UMKM. Itu bagaimana perkembangannya sekarang? Jadi memang begini. Jadi total PAD yang disumbangkan di BUMD itu kurang lebih 480 miliar. Kurang lebih ya, sekitaran angka itu. 420 itu disumbangkan Bank Jatim. Berarti 60-nya dari yang lain? Yang lain. Sisanya dari yang lain. Lain-lain gitu ya? Pendapatan lain-lain? Jadi pendapatan yang berasal dari pembagian atau setoran hasil usaha. Hasil usaha. Dividen. Kan itu berarti tidak sesuai dengan harapan ya. Dengan hanya 60% dari selain Bank Jatim. Ya, jadi sebenarnya ketika kita melihat semangatnya BUMD, kita itu berekspektasi tinggi. Ya. Harapan kita semua adalah BUMD mampu mempunyai core bisnis yang sehat, mampu memberikan setoran PAD yang banyak. Tetapi di satu sisi kita juga perlu ingat, BUMD ini dibentuk juga punya misi khusus. Misi khusus. Ya, artinya tidak serta-merta langsung hanya cari untung yang banyak-banyaknya. Tetapi misi khususnya adalah program-program pemerintah Provinsi Jawa Timur bisa terlaksana. Ya. Kalau menurut jenengan sebagai anggota Komisi C, persentase peran dari BUMD yang diharapkan ini pembagiannya seperti apa antara lembaga pemberi pendapatan asli daerah dengan visinya sebagai sosial itu tadi? Jadi memang harinya ini yang terjadi terus terang masih banyak ya fungsi untuk mencari PAD. Jadi fungsi-fungsi sosial yang lain ini memang berat. Kenapa berat? Ya kita tahu kita harus mengintrospeksi ke dalam sekaligus juga menganalisa keluar. Ya. Di dalam
kita tahu bahwasanya mungkin tenaga yang di dalamnya belum profesional. Sedangkan di luar kompetitornya banyak. Ya. Persaingan bisnis ini kan dengan kemajuan teknologi semakin luar biasa berat. Ini kan harus terus berbenah. Ya. Gitu. Berarti hari ini tugas dari Komisi C adalah dalam tanda kutip menyehatkan dari BUMD itu sendiri. Seperti itu. Apa yang sudah dilakukan sampai sekarang? Selama ini yang kami lakukan di Komisi C, yang pertama, secara berkala kita monitoring BUMD. Monitoring kita panggil, kita datangi sidak. Ya. Dan BUMD ini kan ada pembinanya. Ya. Selaku kepanjangan tangan pemerintah Provinsi Jawa Timur, yaitu Biro Perekonomian. Biro Perekonomian. Nah, itu yang terus kita pantau. Sejauh mana perkembangan bisnisnya, sejauh mana capaian target PAD-nya. Termasuk juga apabila BUMD ini bermasalah. Nah, kadang-kadang kan masalahnya banyak nih. Gitu. Berarti dari apa yang terjadi sekarang, ya kalau kita bicara tentang usaha ya, karena sisi yang tadi Mas Alfa sampaikan kan lebih banyak ke pendapatannya. Ya tentu kan ini perlu ada perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan karena ternyata tidak sesuai dengan target. Oke, sebelum ke sana saya ingin tanya dulu tentang target mereka sendiri. Kalau menurut Komisi C harusnya setiap BUMD itu targetnya seperti apa sih? Jadi untuk menentukan angka yang harus diberikan. Pendapat saya pribadi, sekali lagi pendapat saya pribadi nih kan, BUMD ini harus ditarget agresif. Ya, agresif itu apa? Ya harus dipasang target yang tinggi untuk PAD. Kalau dipasang target yang tinggi, dengan kita juga tidak ngawur-ngawur masang targetnya, kemungkinan bisa tercapai. Enggak, maka mereka akan terpacu untuk kemudian bekerja secara sungguh-sungguh, bekerja secara punya terobosan-terobosan baru untuk mencapai target. Tapi kalau target ini kemudian target PAD yang saya maksud dipasang rendah, ya maka kerjanya kan biasa-biasa dan kurang terpacu. Yang sekarang rendah berarti? Yang sekarang ini sedengan. Gitu kan. Sedengan itu artinya apa? Dalam proses pemasangan target kita juga tidak ngawur, kita menganalisa, artinya realistis lah. Ya. Ketika kita pasang terlalu tinggi, nanti tidak tercapai juga ada efeknya terhadap kelancaran pembangunan, terhadap kelancaran proses penganggaran APBD Provinsi Jawa Timur. Itu, Mas. Berat juga ya berarti ya untuk bisa membuat BUMD ini bisa sehat lah seperti itu. Sebenarnya kalau kita berkaca pada dunia bisnis ya, khususnya swasta, itu kan tingkat persaingannya keras. Jadi ya yang kuat yang menang. Pertanyaannya, BUMD ini kan disupport APBD. Kalau swasta mau butuh tambahan modal, itu kan harus merayu investor, merayu begini. Tapi kalau BUMD ini kan harusnya lebih bisa survive. Harusnya ya. Karena disupport APBD. Secara hitung-hitungan ada uangnya. Seperti itu. Tinggal pembenahan internal ini yang harus jeli, harus kita kawal bersama. Berarti kita bicara manpower ya, Mas ya, di BUMD sendiri. Kalau Mas Alfa sendiri melihat manpower hari ini, mereka yang kemudian berada di dalamnya untuk membuat mesin dari PAD ini mendulang pemasukan, bukan kemudian didulang APBD. Ini bagaimana? Jadi begini, pertama, secara SDM, contoh di sektor perbankan, sektor yang lain, gitu kan, kita tahu sejauh mana tingkat mereka. Ada SDM yang handal, yang mampu. Tetapi sayangnya belum diberi peran terlalu banyak. Kenapa bisa seperti itu? Ya, itu kan kebijakan. Kebijakan siapa ya? Kebijakan BUMD sendiri. Dia kan nggak bisa intervensi. Tuh, kita kan tidak sampai di situ intervensinya. Batasannya? Peraturan perundang-undangan pun kita nggak dalam tataran teknis untuk menentukan, tidak. Itu malah menyalahi kan.
yang bisa kita lakukan kan hanya fungsi controlling dan memberikan rekomendasi. Rekomendasi sebatas itu. Ya. Rekomendasi ini kemudian mau diteruskan atau tidak ya tergantung kepala daerah. Oh gitu ya. Jadi posisi bergeningnya DPRD atau Komisi C gimana dong ke BUMD? Jadi BUMD ini adalah makhluk yang dalam pembentukannya ada undang-undang BUMD. Di satu sisi dalam pelaksanaannya juga ada bernaung di bawah undang-undang PT. Ya, Nah, ya. ini kan aturan ini yang sehingga membuat dalam pelaksanaannya agak kesusahan. Karena kalau ada yang enaknya Paradok gitu ya. di undang-undang BUMD ikut undang-undang BUMD kan gitu kan. Kalau ada yang lebih menarik di undang-undang PT berlindung di sana. Iya, Nah, iya. dan kita selaku anggota DPRD juga tahu batasan-batasannya. Karena ketika kita melakukan, kami ini melakukan sesuatu di luar wewenang, malah jadi masalah Iya, kan. ya, masalah juga ya. Artinya memang ada keterbatasan yang Dewan sendiri tidak bisa terlalu masuk di situ ya. Iya. Tapi kan punya satu tugas bagaimana memacu dan memicu dari BUMD supaya PAD ini bisa meningkatkan seperti Itu wajib. Wajib ya. Wajib. Nah kan berarti kita tadi bicara manpower, kemudian bicara kebijakan dari Biro Perekonomian. Selama ini komunikasi dengan Biro Perekonomian agar sakit yang terjadi di BUMD ini bisa segera dilewati seperti apa? Ya, Mas? jadi sebenarnya bukan hanya dengan Biro Perekonomian saja. Eksekutif legislatif ini hubungannya harus jadi satu dalam pemerintahan. Harus jadi satu. Selama ini nggak jadi satu. Ya jadi satu dong. Jadi satu ya. Walaupun kantornya terpisah. Iya. Artinya hubungan eksekutif legislatif ini kan seperti suami istri. Ya, betul. Ya. Pelaksananya adalah eksekutif. Kita sebagai fungsi controlling, ya kan, fungsi pembentukan aturan, ya kan, perda, dan terakhir fungsi keuangan dan untuk APBD kan begitu. Budgeting ya. Budgeting. Kita wewenangnya di sana. Dan ini harus sinergi di sana. Ya. Kita kembali lagi ke topik kita hari ini tentang BUMD yang mampu mendukung ekonomi, kesempatan ekonomi atau kesempatan kerja bagi para generasi atau Gen Z ya. Hari ini kalau kita melihat dari angka-angka yang kemudian muncul di beberapa data yang kita kumpulkan, bahwa hari ini usia 15 sampai 24 tahun di Jawa Timur itu ada sekitar 300.000 sampai 400.000 yang nganggur. Yang lainnya mungkin diserap di sektor formal dan informal. Nah, sementara hari ini BUMD seperti yang Mas Aufat tadi sampaikan, ini kan kondisinya masih seperti itu. Bagaimana ini supaya kemudian BUMD ini bisa memberikan kesempatan kepada Gen Z ini untuk kemudian memiliki peluang untuk mereka mendapatkan pekerjaan misalnya. Ya, jadi pertama satu contoh nih di Bank UMKM, saya sebut Bank UMKM. Kita dulu punya mendorong bahwasanya Bank UMKM tolong memberikan kredit, prioritasnya adalah kepada petani. Petani? Ya. Jadi kita ngomong dulu sektor pertanian, ya kan. Saya punya mimpi, Mas Anang. Ya. Contoh di Korea itu ada perkumpulan petani di Korea Selatan, young farmer. Oh, petani muda. Jadi anak muda kalau mau jadi petani, serius diikutkan pelatihan, dikasih lahan oleh pemerintah, bahkan diberikan modal. Ya, ya. Dan rata-rata di sana anak-anak muda yang mau jadi petani betulan dan sukses itu naiknya mobil Ferrari, mobil Lamborghini kan luar biasa. Iya, iya. Sedangkan di kita, saya pribadi punya pemikiran seperti itu. Banyak BUMD kita punya sektor perbankan, misalkan untuk pendanaan. Pendanaan ada. Bank Jatim, Bank Ya. BPR. Oh, iya, betul. Lalu kemudian untuk terkait pangan itu ada JGU. Iya. Nah, jadi JGU akan ngurusi pangan juga kan. Betul. Lahannya bisa menggunakan aset daerah.
Aset yang tidak produktif. iya. Jadi merangkai ini semua tidak bisa satu BUMD berdiri sendiri, tapi harus satu sistem yang Satu sistem. berkesinambungan dan saling mendukung. Iya. Modalnya dari BUMD perbankan, lalu produknya apa nanti pemasarannya dari BUMD misalkan JGU, Iya. dari sektor pertanian untuk pertanian, komoditas tani kan itu. Lalu kemudian lahannya, pemanfaatannya bisa menggunakan aset pemerintah Provinsi Jawa Timur yang tidak produktif. Artinya banyak aset, Pemprov ini punya banyak aset Banyak ya? yang kosong, mangkrak. Nah, ini kan atau bisa mau dimanfaatkan. dikuasai pihak ketiga. Ini kan bisa dimanfaatkan. Iya. Asalkan ini kita kerja bareng, kerja bersama dan harus dikawal bersama. Iya. Artinya bahwa sebenarnya kalau misalnya pemerintah Provinsi Jawa Timur dan dalam hal ini Biro Perekonomian mau melihat ini sebagai peluang, sebenarnya tinggal jalan aja ya. Tidak mencari-cari gitu, maksudnya kan modal bisa di Bank Jatim atau bank UMKM, aset tadi juga sudah disebutkan, yang lainnya juga bisa mensupport seperti itu. Ya, logika sederhananya seperti itu. Artinya dengan yang dipunyai ini kan harusnya bisa. Ya, harusnya bisa. Kenapa nggak jalan? Ya ada banyak faktor juga. Nah, faktor satu, ego sektoral. Ego sektoral itu maksudnya seperti apa? Artinya begini, BUMD yang satu merasa Lebih dengan yang lain. Nah, ini harus didudukkan bareng. Iya. Dan inilah fungsi pemimpin. Gitu loh. Lalu kemudian juga masyarakat, mengedukasi masyarakat, menyampaikan sesuatu yang baik kepada masyarakat. Ini kadang juga banyak kendalanya. Ya entah itu masalah SDM, masalah komunikasi. Balik lagi ini butuh effort yang tidak ringan, tapi saya yakin bisa terjadi. Gitu. Yang paling utama kira-kira yang membuat ini tidak bisa berjalan dengan lancar atau sesuai dengan tadi yang jenengan sampaikan, itu apa kira-kira? Will. Jadi goodwill. Jadi ya mohon maaf ya, saya sampaikan. Kadang-kala kita nggak sebut si A, si B, ya, semua orang. Ya kan? Ketika kemudian keinginannya tidak begitu sungguh-sungguh, kan pasti akan melakukan dengan setengah hati. Iya. Berarti memang ini membutuhkan keseriusan ya? Keseriusan. Dan keseriusan ini ketika kita mengelola masyarakat Jawa Timur selaku pemerintah Provinsi Jawa Timur, sekian juta orang, ya ini harus sungguh-sungguh. Kenapa Komisi C kok tidak kesannya ya, kalau saya melihat hari ini kok daya dorongnya masih kurang? Atau mungkin sudah dilakukan tapi belum ada tanggapannya? Jadi begini, ketika kita menyampaikan daya dorong, kita ini berupaya tidak sehari dua hari. Artinya apa yang saya sampaikan ini, apakah belum terjadi? Sudah terjadi, tapi belum signifikan. Gitu. Kita melakukan upaya, mempunyai daya dorong itu dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kan tadi saya di awal sudah sampaikan, kita juga punya keterbatasan. Betul. Kita juga tidak mungkin niat baik tapi nabrak-nabrak aturan. Seperti itu. Ya berarti memang butuh satu goodwill, yang kedua political will supaya semua ini bisa berjalan ya, Mas ya. Oke. Tapi ada yang cukup menarik dari BUMD ini, tentu kaitannya dengan upaya untuk dia juga memiliki perannya di dunia sosial, seperti kita harapkan bisa memberikan peluang lapangan pekerjaan bagi Gen Z. BUMD ini kabarnya, ini saya nggak tahu benar apa enggaknya, ini lebih cenderung berada pada posisi tempat untuk menitipkan tim-tim sukses kepala daerah misalnya seperti itu. Sehingga kemudian ini ada yang mengatakan bahwa ini yang kadang-kadang agak susah untuk kemudian diperbaiki karena manpower itu sendiri kadang-kadang tidak sesuai dengan bidangnya misalnya seperti itu. Jadi begini, pertama misalkan kita bicara Bank Jatim, BUMD terbesar, pendulang PAD terbesar,
yang mayoritas sahamnya adalah pemerintah Provinsi Jawa Timur, Ya. tetapi di dalamnya juga pemerintah kabupaten kota se-Jawa Timur. Ya. Jadi punya hak yang sama, hanya dibedakan masalah komposisi saham. Iya, iya, iya. Apakah itu terjadi? Ya saya nggak bisa jawab. Ya bisa enggak. Gitu. Bisa ya, bisa enggak. Bisa ya, bisa enggak. Tetapi yang paling penting adalah kehadiran BUMD ini selama ini satu sudah memenuhi target PAD atau belum. Kedua misi sosialnya tercapai atau belum. Itu yang menjadi fokus kami. Contoh misi sosial, bagaimana kemudian BUMD ini menyalurkan CSR-nya. Ya. Kadang disalurkan buat yang boten-boten. Nah, Yang boten-boten itu gimana sih? yang boten-boten artinya gini, tidak ada efeknya. Itu CSR buat bangun pos kampling, lo perlunya apa? Gitu loh. Tapi kalau CSR disalurkan untuk mendanai startup anak-anak Gen Z, anak-anak muda, nah ini kan efeknya luar biasa. Tapi mereka ini tidak hanya kemudian dikasih bantuan didanai saja, harus didampingi, Mas. Ya, ya, ya. Nah kalau cuma didanai, ya duitnya sedang habis, nggak jadi apa-apa. Iya, ya, seperti itu ya. Jadi sebenarnya kita masih punya harapan besar ya untuk BUMD ini bisa memberikan apa namanya peluang-peluang untuk menciptakan usaha bagi anak muda ya, seperti itu. Sangat. Sebelum kita lanjut, kita minum kopi lagi karena kopi Dampit ini sudah menunggu dan melambai-lambai dari tadi. Ya, Mas Alfa, ada beberapa pertanyaan lain juga yang mungkin menarik dan relevan dengan apa yang terjadi kali ini, misalnya tentang koperasi Merah Putih, kemudian BUMDes. Saya agak sedikit mundur tadi ke soal CSR atau CSR ya. Ada beberapa CSR dari BUMD itu kadang-kadang lebih banyak memperbaiki fasilitas umum kayak begitu-begitu, bangun pasar, bangun alun-alun, nambah-nambah fasilitas infrastruktur yang kalau misalnya kita lihat, kenapa sih tidak seperti yang tadi Mas Alfa bilang, pemberian modal atau seperti apa? Komisi C selama ini? Ya, kalau selama ini kami ya selalu menyampaikan hampir sama apa yang saya sampaikan dari tadi, bahwasanya kalau mau melakukan CSR arahkan ke hal-hal yang produktif. Ya. Produktif. Gitu. Tetapi kadangkala kenapa itu masih dialirkan atau disampaikan untuk hal-hal yang kalau bahasa saya yang boten-boten. Iya, iya. Karena bagi sebagian, perlu diingat, sebagian masyarakat kita di beberapa daerah memang senangnya begitu. Oh, lebih gampang ya pertanggungjawabannya ya. Lebih terlihat. Dan masyarakat kita ini kebanyakan kan ketika kita meng-create sesuatu yang efeknya jangka panjang, ini mereka akan cenderung meremehkan, melihat sebelah mata. Oh, gak kroso saiki kan, kira-kira begitu kan itu. Jadi maunya mereka kalau misalnya bikin CSR itu yang langsung hari ini bisa dilihat sebagai sebuah legacy atau prestasi ya. Padahal kan lebih bagusnya kalau membangun ini pada visi besar untuk masa depannya seperti itu. Kesinambungan jangka panjang. Nah ini untuk hari ini kan lagi rame dengan adanya Koperasi Merah Putih gitu loh. Nah bisa nggak BUMD itu masuk ke situ? Saya sambil ngopi tuh. Boleh. Boleh. Jadi yang perlu diingat, Koperasi Merah Putih ini adalah salah satu program prioritas pemerintah Republik Indonesia. Ya. Jadi program prioritasnya Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo ini beliau adalah presiden kita, bapaknya juga ahli ekonom, bukan ahli lagi, pegawan ekonomi. Pegawan, ya betul. Tahu betul bahwasanya semangat koperasi ini adalah agar segala unit usaha, segala perputaran uang berputar di daerah itu. Dari masyarakat di situ kembali lagi ke masyarakat setempat. Tujuannya itu. Nah, kemudian BUMD di mana? Positioning BUMD. Jadi,
Kita tinggal lihat. Harusnya BUMD sekarang ini mengikuti apa yang menjadi program prioritas pemerintah. Oh, sektor pangan. Ya. Ya kita harus berlomba-lomba dong. Berlomba-lombanya seperti apa? Berlomba-lomba dalam arti apa? Contoh misalkan memudahkan masyarakat petani gabahnya beli sesuai aturan pemerintah. Bikin BUMD pangan lah. Ya, ya. Kan kita Kemudian, punya Puspa Agro, Mas. Ya Puspa, aku kan masih lokasi. Oh. Ya, lokasi dulu kan semangatnya Puspa Agro itu agar semua perdagangan yang khususnya di sektor sembako ya kan, sembako terpusat di situ. Tapi faktanya kan tidak bisa. Tidak bisa itu karena hitungan bisnis macam-macam. Ya, ya, kan ya, gitu. ya. Dan banyak faktor. Tapi sekarang karena pemerintah pusat itu getol tentang pangan, ya kita harus konkretnya gimana sih, Mas Alfa, untuk kemudian BUMD ini bisa masuk ke situ sehingga kemudian ini menjadi bagian dari core-nya BUMD itu sendiri? Jadi satu, ya kan, tujuan BUMD ini dibuat selain cari PAD kan. Ini ide saya kan. Oh iya. Ide saya sekali pandang. Memang di podcast ini selalu ada ide yang baru. Nah, contoh, pemerintah sekarang getol nih. Tentang apa? Harga gabah dipatok 6,5. 6,5. Ya. Maka BUMD kan sudah punya lahan, bikin gudang. Beli harga gabah sesuai dengan dari masyarakat, petani senyum. Kan sudah membantu tuh. Ya. Anak-anak muda yang mau males tani akhirnya wes kowe tanio. Nanti barangmu saya belinya BUMD yang beli. Nanti BUMD yang akan memasarkan. Di Jawa Timur aja sendiri dulu. Bikin pergudangan yang modern, yang isinya tidak hanya beras saja nantinya kan. Iya. Bekerja sama dengan Koperasi Merah Putih tadi. Bekerja sama dengan Koperasi Merah Putih atau bahkan dengan Bulog. Loh, kalau intinya program pemerintah pusat, kemudian kita pemerintah Provinsi Jawa Timur atau apalagi BUMD punya modal, ini bisa sinergikan ya luar biasa, Mas. Kan sangat konkret itu. Untuk pemasarannya misalkan harinya ini kita banyak punya stok lah anak muda Gen Z yang cukup melek digital marketing, kan bisa diberdayakan. Artinya tidak menutup bahwa BUMD ini sebenarnya punya peluang besar ya untuk ini. Ya, tinggal peluang ini mau dieksekusi atau tidak. Ya. Regulasi tentu kan karena Komisi C ini juga tadi jenengan sampaikan, Mas Alfa sampaikan juga ada di situ ya, supaya kemudian ada regulasi atau aturan yang kemudian bisa membuat BUMD ini kemudian bisa memberikan peluang kepada Gen Z ini gimana? Jadi sekali lagi dalam tataran teknis terkait skop BUMD, unit bisnis BUMD, kita tidak akan bisa masuk ke sana. Gitu. Karena di situ di awal ada Perda Pembentukan BUMD, ada Undang-Undang PT. Gitu. Jadi Komisi C tidak akan pernah bisa masuk ke sana, bukan wewenangnya. Tetapi kami selaku mitra kan sampaikan, hei ada peluang ini. Ini negara, bayangkan pemerintah. Kalau kamu berjalan dengan baik, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sejalan dengan program pemerintah, pasti aman selamat. Kan begitu. Kecuali berseberangan ya. Apalagi eranya hari ini seperti ini kan begitu. Luar biasa ini. Dan peluangnya banyak itu loh. Peluangnya banyak, kemudian modalnya juga ada, tempatnya ada, tinggal serius atau enggaknya untuk bisa melakukan itu ya. Jadi supporting Komisi C adalah begini. Saya harap ya BUMD ini bisa. Oh ini pemerintah programnya concern ke pangan dan pertanian. Yaudah, kita akan berat gitu. Kita mungkin akan jual beli pupuk atau apa. Butuh tambahan modal. Oh siap. Ajukan fungsi budgeting kita yang kita ajukan penyertaan modal, tambahan modal, tapi asal itu baik-baik dan dilaksanakan dengan benar. Supportnya Komisi C itu di situ. Termasuk mungkin ada pembuatan perda yang
mau dilakukan untuk ini bisa berjalan? Jadi pasti kalau perda ketika BUMD butuh tambahan modal harus diperdakan. Kalau enggak ya melanggar aturan kan begitu. Ya cukup panjang ini waktunya kita untuk ngobrol, sebenarnya juga banyak yang ingin saya gali, tapi ya karena keterbatasan waktu ya, sehingga kita kemudian mungkin hanya terbatas. Tapi dari pembicaraan ini tampaknya sudah ada solusi sebenarnya, bahwa BUMD ini punya peluang yang cukup besar, Jawa Timur punya potensi untuk bisa mewujudkan itu, tinggal goodwill dan political will-nya aja yang tinggal dilaksanakan. Komisi C mendorong. Nah sekarang apa nih pesan Mas Aufa, seorang politisi muda yang sudah 3 periode berada di dunia politik, menjadi wakil rakyat, sukses, dan sampai hari ini kembali dipercaya. Seperti apa ke anak muda? Jadi pesan saya sederhana. Saya punya cita-cita, saya masih punya idealisme. Bahwasanya kita tidak akan, atau suatu kaum itu tidak akan bisa merubah nasibnya. Kalau tidak dia berusaha sendiri. Iya. Dan untuk merubah nasib masyarakat Jawa Timur menjadi lebih sejahtera itu tidak bisa sendirian, harus kerja bareng-bareng, kerjasama bareng-bareng. Dan saya harap seluruh masyarakat Jawa Timur, ya, seluruh pejabat di Jawa Timur, gubernur, bupati, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten kota, aparat penegak hukum semuanya, ayo sinergi. Kita sukseskan kebijakan prioritas pemerintah pusat atau Presiden Republik Indonesia saat ini. Dan insya Allah itu akan memandu kita, atau kalau kita benar-benar sepenuh hati lakukan itu, insya Allah Jawa Timur masyarakatnya akan jauh lebih sejahtera. Sejahtera ya, sebagai gerbang baru Nusantara. Kira-kira seperti itu masalah. Politisi muda yang sebenarnya hobinya adalah main band sama basket ya, Mas. Makanya sampai hari ini sudah 3 periode, waduh masih seger, masih kelihatan awet. Terus ya masih ngebandnya masih apa melodi? Apa namanya? Gitaris. Ya, olahraga. Olahraga ya. Olahraga penting sekali, karena kalau tidak berolahraga lemes semuanya. Ini juga BUMD harus diolahragakan ini supaya mau bergerak. Kita baru saja berbicara dengan Aufa Safiri, anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Partai Gerindra, yang sudah banyak memberikan bagaimana kondisi BUMD dan tentu peluang yang bisa dihadirkan dengan berbagai lompatan-lompatan dan ide yang fresh dan luar biasa, sehingga bisa menghasilkan suasana yang bagus ya untuk generasi muda kita. Apalagi hari ini seperti kita sebutkan tadi, ada sekitar 300 sampai 400 ribu Gen Z ya, dari sekian juta orang yang mencari pekerjaan. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Mas Aufa ini bisa memberikan semangat dan juga tentu harapan buat Jawa Timur bisa menjadi sejahtera. Mas Aufa, terima kasih banyak ya. Terima kasih. Sudah hadir, menyempatkan waktu. Beliau ini orang sibuk, kita juga tahu banyak agenda yang akan dilakukan. Terima kasih waktunya, terima kasih kopinya. Dan ya sampai di sini dulu podcast Kopi Nawa hari ini. Saya Anang Cakbro mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.